Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, today we can meet Miss Eva again by online to study about English. And before study, we open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kelas 8 di pagi hari ini kita masih bisa bertemu dengan Bu Iva lewat online untuk belajar bahasa Inggris. Dan sebelum pelajaran dimulai, marilah kita selalu membaca doa dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang ketiga ini, Ananda kelas 8 akan mendapatkan bermacam-macam modal yang juga di chapter kedua di LKS Ananda. Nah, bisa dilihat di situ. Ya, kita harus memperhatikan Ananda antara to be, auxiliary, dan modal. Ketiga-tiganya ini adalah kata bantu. Tetapi ada yang kata bantu beruntung dan ada kata bantu yang tidak beruntung. Kok bisa begitu, Bunda? Yaitu to be auxiliary bisa menjadi kata bantu, juga bisa menjadi kata kerja. Tetapi kalau modal hanya sebagai kata bantu, tidak bisa menjadi kata kerja. Nah, to be itu seperti apa? Yaitu to be itu seperti is, am, are di present, kalau past was, were. Kalau auxiliary selain dari yang Ibu sebutkan itu bisa ditambah do, does, did. Ketika modal bisa berupa can, will, would, must, dan banyak yang nanti Ibu sampaikan. Contoh, she is singer. Nah, ini kalimat nominal. Sebenarnya kalau kita gunakan kalimat verbal, she is singing a song. Nah, di situ ada kata kerja aslinya yaitu berupa singing, maka is hanya sebagai kata bantu. Tetapi kalau di dunia nominal, she is singer. Nah, di sini kata bantu bisa menjadi kata kerja karena nominal yaitu is. Contoh yang kedua, she was singer. Nah, termasuk dari kategori kata bantunya adalah was yang di dalam simple past. Di sini menjadi kata kerja. Tetapi kalau kita lihat contoh yang ketiga, she doesn't sing a song di dalam kalimat verbal di present. Di situ menggunakan does karena subjeknya she. Nah, verb aslinya adalah sing. Jadi di sini hanya sebagai kata bantu. Tetapi kalau kita lihat di future, she will sing a song. Modal will yang termasuk dari modal horizontal yang miliknya future, maka di situ hanya sebagai kata bantu karena ada kata kerja asli yang berupa sing. Untuk modal verbal di dalam kalimat atau disebut Ibu bilang modal verbal sentence. Nah, di situ nomor 1 sampai 14 itu macam-macam dari modal. Nah, di kelompok yang ketiga yaitu rumus, subjek, modal, verb pertama, objek, baru meaning, arti. Nah, will sampai pada shall, would, should punya arti yang sama yaitu akan, can, could punya arti dapat, might punya arti boleh, might juga boleh, must sama itu punya arti harus, need punya arti perlu, dare punya arti berani, atau ought to punya arti seharusnya, used to punya arti biasa, had better punya arti sebaliknya. Semuanya itu adalah macam-macam modal. Ketika modal ini digunakan, nah setelahnya keseluruhan modal ini harus pakai verb pertama. Ananda bisa baca we will do it sampai pada we shall do it, we would do it, she would do it, who atau we can do it, we could do it, we might do it, we might do it, we must do it, we need to it, we dare do it, we ought to do it, we used to do it, we had better do it. Semuanya itu setelah subjek modal harus setelahnya verb pertama. Tidak boleh verb kedua dan tidak boleh verb ketiga. Catatan perlu diperhatikan, kata kerja yang digunakan setelah modal selalu kata kerja bentuk pertama. Nah, Ibu bilang tadi ya. Jadi setelah modal tidak diperkenankan menggunakan verb kedua, tidak diperkenankan menggunakan verb ketiga. Semuanya adalah verb pertama. Ya, poin kedua,
Modal tidak bisa ditambah dengan tambahan s atau ing, ya. Jadi he can, nah nggak boleh, he can nggak boleh tambahan s, atau he canning nggak boleh, harus verb atau setelahnya verb pertama setelah modal, dan modalnya tidak boleh tambahan s atau ing. Nah, berikutnya, jangan menambah s atau s pada kata kerjanya. Contoh, can he speaks? Tidak boleh. Harus verb pertama asli, speak. He can speak English, atau dibalik interrogatif menjadi can he speak yang benar. Tidak boleh menggunakan tambahan s. Nah, di dalam kalimat juga nanti kita membahas satu kalimat tidak diperkenankan menggunakan dua modal asli. Harus ada salah satunya saudaranya modal. Maka nanti kita pelajari di slide berikutnya. Untuk modal nominal sentence, nah setelah nomor 1 tadi macam-macam modal, will sampai pada had better, setelahnya will sampai had better itu karena ini nominal, nggak ada kata kerja asli, maka penggantinya adalah be. Nah, saman perhatikan di kotak itu. Cuma catatan yang Ananda harus perlu diperhatikan, to be yang digunakan setelah modal selalu be. Nah, karena nominal harus pakai verb pertama, tapi nggak ada verbnya, maka penggantinya semuanya adalah be. Contoh, will I be happy? Tidak boleh will I am happy, tidak diperkenankan. Itu namanya dua modal asli atau dua kata bantu asli yang yang dipakai, maka tidak diperkenankan. Harus salah satunya penggantinya adalah kata bantu am tadi adalah be. Contoh yang kedua, must you are diligent. Ini tidak diperkenankan, harus pakai be, artinya dilempar menjadi must you be diligent. Atau contoh, my she is angry, nggak diperkenankan, pakai is walaupun subjeknya she. Maka isnya harus diganti be. Yang benar adalah my she be angry gitu. Untuk modal similar, modal itu ya, saudaranya modal. Untuk verbal sentence, itu nomor 1 sampai 11 itu dibaca. Setelah to be menggunakan going to. Going to itu sama dengan will, yang punya arti akan. Nah, contoh nih, we are going to do it. Kita tidak boleh mengartikan kita sedang pergi mengerjakannya, nggak boleh. Tapi going ini mengandung arti akan, sama dengan will, bukan mengandung arti pergi. Jadi kita akan mengerjakannya. Yang kedua, to be plus able to. Able to ini saudaranya can. Jadi contoh, we are able to do it, punya arti dapat. Kita dapat mengerjakannya. Yang ketiga, to be allowed. Nah, we allowed to do it, punya arti boleh sama dengan may. Kita boleh mengerjakannya. 4, to be supposed to. Supposed to ini punya arti sama dengan shall atau should, punya arti seharusnya. We are supposed to do it. Nah, ini hampir 90% harus dikerjakan. Yang nomor 5 adalah to be plus to. Nah, we are to do it. Nah, di sini menunjukkan dari to infinitive yang punya arti harus, sama dengan supposed to sama dengan must. Kita seharusnya mengerjakan. Keenam, have to sama punya arti harus. Ini similarnya must. We have to do it. Kenapa kok pakai have? Karena situ subjeknya we. Yang ketujuh, menggunakan has to. Kita menggunakan subjek singular. He has to do it. Punya arti dia seharusnya mengerjakan. 8, had to. We had to do it. Kita harus mengerjakannya. Atau 9, we have got to, atau we have got to do it, punya arti seharusnya sama. Atau has got to, punya arti sama. Dan had got to termasuk pas, sama. Kita lihat catatan yang ada di bawahnya, nak. Jenis-jenis to be yang digunakan harus sesuai dengan subjeknya yang ibu sebutkan tadi. Jadi ketika subjeknya he, harus pakainya to be is. Nah, he is going to do it.
Kalau pakai I berarti kata bantunya am, berarti I am going to do it. Ketika pakai they berarti kata bantunya are. They are able to do it. Ketika menggunakan she, walaupun di situ menggunakan bentuk dia perempuan, tetap pakai is sama dengan he. Atau pakai you, tadi harus pakai were. We atau kita pakai juga were. Nah, kita lihat. Untuk modal 9 modal tapi kalimatnya nominal. Setelah lihat nomor 1 sampai 11 itu, setelah to be, going to, itu tidak ada kata kerja maka penggantinya adalah be. Baru komplement. Yang punya arti sama juga, kita akan menjadi gembira. Nah, di situ juga to be able to, setelahnya to ada be-nya sebagai kata kerja. Setelah allowed juga dikasih be, setelah supposed to dikasih be dulu baru adjektif itu. Setelah to be dikasih be, setelah have to kasih be, setelah has to dikasih be, setelah had to dikasih be, setelah have got to dikasih be, setelah has got to dikasih be, setelah had got to dikasih be. Catatan yang perlu diperhatikan, to be sebelum similar modal harus sesuai dengan subjeknya sama. Jadi subjeknya itu harus diperhatikan to be mengikuti subjek tunggal atau jamak. Yang kedua, to be yang diletakkan setelah similar modal adalah be. Jadi setelah kata modal semua yang ada itu karena nominal maka pengganti kata kerjanya adalah be. Contoh, she is going to be happy. Nah, be-nya setelahnya going to. I am going to be happy. Nah, going to kasih be. They are going to be happy. Untuk contoh, Ibu contohkan dalam sebuah dialog, read the dialogue and answer the question. Nah, coba diulang untuk dialog antara Agus sama Maya. Coba ditirukan Ibu di rumah. Bisa dipraktekkan juga sama saudaranya. Maya, can you help me out? Maya bilang, what can I do for you, Agus? I cannot do maths homework, it is difficult. Maya bilang, don't worry, Gus, I will help you out, I can do it. Agus bilang, thanks, Maya. Maya bilang, you're welcome. Nah, dari dialog ada 5 pertanyaan, Anda bisa untuk dijawab dan bisa dikirim di WA atau Google Classroom. Pertanyaan nomor 1 adalah, how many person are there in the dialogue mentioned? Berapa sih jumlah orang yang ada di dialog itu dan sebutkan. Yang kedua, what happened with Agus? Apa yang terjadi dengan Agus? Yang ketiga, can Agus finish his homework? Dapatkah Agus menyelesaikan PR-nya? Yang keempat, can Maya help Agus to do maths homework? Dapatkah Maya untuk membantu Agus untuk mengerjakan PR matematikanya? Yang kelima, is mathematics easy for Agus? Apakah betul bahwa pelajaran matematika itu mudah untuk Agus? Nah, this is in your LKS page number 40 in chapter 2. Please you do it and please you send me about your answer to my WA or Google Classroom. Selamat mengerjakan dan perlu diingat Ananda harus diulang kembali agar memahami dengan seksama dan mengerti. Kita cukupkan di sini, kita akhiri. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.